kiai. Lah, kiai itu memberi petunjuk, menyampaikan ajaran Nabi, bukan memukul. Kalau kita biarkan berarti kita membiarkan orang berdosa. Jadi segala sesuatunya yang namanya kehidupan itu tidak lepas yang namanya amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Bukan hanya sekedar berkata suatu hal-hal yang baik atau mengajak suatu hal yang baik, akan tapi ada pencegahan dalam hal itu. Pencegahan itu yang arif dan bijaksana. Pencegahan bukan hal serta-merta yang ujung-ujungnya dilakukan dengan hawa nafsu, bukan. Gitu. Kita punya akal. Walaupun dengan kemungkaran itu kita sangat muak dan sangat muntah. Bagaimana caranya? Bijaknya kita. Makanya apabila tidak diperbolehkan dalam hilang ini, kamu hancurkan. Dulu zaman Abah itu ada posisinya, mohon maaf, di depan sini itu orang yang selalu senantiasa nggak ada habis-habisnya. Kalau malam-malam itu jam 8, jam 9, kita lewat itu digini-giniin tuh sama perempuan. Mungkin dulu ada ormas yang nggak sabaran mau obrak-abrik tempat. Makanya Abah mengatakan, ada orang remang-remang, kamu hancurkan. Tugas apa kamu? Kamu bukan dari Pemda, bukan polisi. Ini ulama nih. Jadi kan yang dikatakan ulama itu memberikan suatu pencerahan umat. Jalan benar nggak ini? Kalau penghancuran tersebut, itulah. Bukan aparat negara. Hanya jadi kiai. Lah, kiai itu memberi petunjuk. Menyampaikan ajaran Nabi. Bukan memukul. Kalau kita biarkan berarti kita membiarkan orang berdosa. Bukan juga kita biarkan. Urusan apa kamu dengan orang berdosa? Tidak ada urusan kamu, tidak ada. Agama kita melarang mencuri, jangan lakukan. Agama kita melarang berzina, ya jangan lakukan. Agama kita melarang memukul, ya jangan memukul orang. Itu namanya taat kepada agama. Lah, kalau dia melakukan, ya dosa. Bagaimana kalau dia melakukan, ya dosa. Tidak ada dalam Islam yang dosa sekampung, rakyat harus hancur-hancurkan kepala. Tidak ada. Nah, di dalamnya ada pemerintah, ada aparat negara, ada polisi, ada tentara, ada angkatan laut. Yang urusan laut ada angkatan laut, nggak boleh. Tentara, angkatan darat ikut urusan angkatan laut. Artinya, kita tempatkan sesuatu dengan porsinya masing-masing. Maksudnya di sini semua masing-masing pada tugasnya sendiri. Anak pondok tugasnya belajar di pondok, itu baru namanya anak pondok. Lah, anak pondok belajarnya di luar, itu bukan anak pondok. Apabila anak setan. Jadi kamu kalau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Walaupun benar menurut pikiran kamu. Makanya status saya mengatakan, status saya itu kan, bijaksananya seseorang itu, ya kan, dengan apa yang diatur segala sesuatu yang berurusan agama, ya kan, kita mau diatur dengan aturan Nabi Muhammad. Bijaksananya seorang murid ketika mencari ilmu dan ridhonya guru,
hendaklah mau diatur oleh guru. Itu di dalam kitab Al-Hikam. Makanya Bapak mengatakan murid itu seperti bayi. Mau posisinya apa ya? Dimandikan dari bagian atas dulu, tengah dulu, kemudian bawah dulu. Nggak ada daya. Karena yang tahu semuanya itu guru. Guru itu yang dapat nur dari Allah. Dapat petunjuk lewat mimpi. Guru yang mursyid, ya, yang selalu senantiasa mendapatkan ilham dari Allah. Kita kadang-kadang maunya kesukaan kita aja. Belum tentu dengan apa yang kita sukai itu menjadi secercahan segala sesuatu jalannya kita. Belum tentu. Kemudian, jadi kamu kalau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Makanya Imam Jalalain mengatakan, ad-dulmu itu, kezaliman itu, wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau amanah, menempatkan sesuatu. Al-amanah itu, wad'u syai'i fi mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu amanah. Terkadang kita tahu ilmunya bertolak belakang dengan tuntunan guru. Ini susahnya manusia nih. Mentang-mentang udah pinter. Kan begitu. Benarkah dengan apa kepintaran kita? Itukah petunjuk? Kan begitu. Selalu bertolak belakang biasa. Selalu bertolak belakang. Mentang-mentang pintar. Di bawah itu ada cerita. Cerita itu ada seorang ustadzah minta izin sama Abah untuk mengirimkan santri putri untuk seminar. Seminarnya di puncak. Abah bilang, alasan apa kok di puncak? Kalau puncak dingin. Kemudian Abah mengatakan, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah Abah bisa boleh. Dan dulu Abah bilang, kamu itu ikut juga. Ikut. Suaminya kamu di mana? Suami di rumah. Lah, berarti kamu nggak benar. Perempuan itu di dalam Islam tidak diperbolehkan tanpa seizin suami nyontrong sendiri. Itu Islam. Ketika posisinya dalam keadaan tidak memungkinkan di dalam perjalanan, ya kan, hendaklah membawa mahramnya. Gitu. Makanya kalau pergi haji itu posisinya, kalau bagi perempuan harus ada perwakilan mahram untuk melindunginya. Itu posisi di dalam hal agama Islam memuliakan bagi perempuan. Perempuan jangan sekali-kali berani nyoncolong aja sendiri. Makanya Abah mengatakan tidak masuk surga suami yang dayus. Dayus itu tidak ada kepedulian kepada istrinya. Kalau istrinya pergi dibiarin. Makanya tidak ada kemudian tersebut sehingga istri nyoncolongan. Akhirnya cari pasangan lagi itu istri. Selingkuh. Gitu. Dan begitu juga bagi kita. Ketika di saat ditanya seorang istri bukan berarti itu suami itu nggak sayang. Justru itu yang sayang.
Dan begitu juga kita seorang istri, hendaklah kalau mau pergi atau hal apapun berkabar dengan suami. Karena itu dia bertanggung jawab. Saling mengisi ke segala sesuatu kekurangan. Baik yang ada di istri ataupun di suami. Itulah yang dikatakan posisinya suami dan istri. Lanjut ya. Murid saya didik seperti itu. Nggak boleh serta-merta, ya kan? Kalau keluar itu ataupun pulang harus ada orang tuanya, kakaknya, bapaknya, ataukah pamannya. Jangan serta-merta orang lain langsung narik. Nggak bisa. Bapak mengatakan itu didikan seperti itu. Saya didik seperti itu. Makanya kalau masuk pondok itu ketat. Nggak boleh. Itu agama Islam. Kita mandang remeh di dalam syariat tersebut. Bablas. Ikhtilatul rijal wan nisa. Akhirnya antara laki-laki dengan perempuan itu bercampur baur. Disitulah masalah. Makanya ada guru memperkosa muridnya. Muridnya memperkosa gurunya. Karena campur baur. Kesalahan siapa? Kesalahan kita melawan daripada syariat. Kenapa sih Islam ini harus posisinya di dalam hal tersebut menyekat-nyekat? Ya itu sudah. Kalau nafsu sudah diubun-ubun, maka akal sehat dan ilmu secara petunjuk diabaikan. Jahatnya nafsu itu. Makanya di dalam Islam itu yang dikatakan aurat, Abah mengatakan ketika seorang perempuan menutup aurat itu jangan sampai terlihat lekukan tubuh. Kalau terlihat masih aurat tuh. Kita terkadang memakai aurat ya perempuan. Masih bukan lekukan tubuh. Banyak yang menonjol. Itu bukan menutup aurat yang baik. Dan juga kita mentang-mentang menutup aurat, banyak sekali yang ditutup. Sampai 3 lapis, 4 lapis. Lebay juga tuh. Rudung ada merah, kuning, hijau bertingkat-tingkat. Subhanallah. Mengatasnamakan itu syariat. Coba batasan menutup aurat itu apakah berlapis-lapis? Begitu juga baju. Ada baju 1, baju 2, ada lagi jubah yang berombe-rombe. Kemudian sampai menutup jalan. Menutup apa tuh? Di saat jalan itu sapu jalan baju. Nah itulah istilahnya kelewatannya kita. Nah di situ ranahnya syariat mengatur hal ini semua. Lanjut ya. Saya didik murid saya untuk mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala dari awal pertengahan sampai akhir matinya. Saya mau mereka mati husnul khatimah. Lah kamu awalnya bagus, pertengahan jelek. Awalnya jelek, pertengahan jelek. Akhirnya su'ul khatimah. Masa ibu usadah pergi sama laki-laki lain, suami ditinggalkan. Seorang wanita tidak boleh meninggalkan rumah kecuali dengan mahram di sampingnya. Gitu. Ketika di dalam hal tersebut banyak masalah. Makanya banyak pertanyaan bagi saya ini. Bolehkah bagi seorang perempuan mengikuti sholat berjamaah di masjid? Silakan. Ketika posisinya dalam keadaan sholat tersebut atau perjalanan tersebut, hal-hal ada sesuatu yang tidak melanggar syariat. Atau aman, itu perempuan.
Kalau kita kan memang posisinya, kalau remaja-remaja putra ataupun putri, mereka itu bukan ibadah. Cari sesuatu. Yang sesuatu tersebut syahwat. Kan beda lagi. Bersoleh. Kenapa sih asal muasalnya perempuan itu tidak diperbolehkan untuk ziarah? Karena ada sesuatu di balik itu semuanya. Kenapa Nabi itu melarang perempuan itu awalnya berziarah? Setelah posisinya imannya sudah kuat, ya kan? Baru diperbolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umatnya untuk berziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku pernah melarang kepada kamu sekalian untuk berziarah, wahai perempuan. Sekarang silahkan kamu berziarah. Yang dilarang itu poin-poinnya apa? Gitu loh. Kita harus tahu juga apakah pelarangan tersebut kalau berlaku sekarang masih dilarang nggak? Ya tetap dilarang. Bukan ziarah tapi terbuka aurat. Dengan keterbukaan aurat, maka si mayit di alam kubur akan disiksa oleh Allah. Itu tuh. Bukan memberikan suatu pertolongan kepada ahli kubur dengan wasilah membaca Al-Quran, akan tapi malah posisi membawa dosa. Itu kan sebab ilahnya itu. Maka kita di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ada sesuatu pelarangan, kita harus tahu larangannya apa, ilahnya apa. Lanjut ya. Agama itu didasari dengan akhlak. Di antaranya al-iman, malu, al-haya. Jadi kita ini harus memiliki sifat malu. Ini meneruskan sifat-sifat yang berurusan dengan sifat-sifatnya Bani Israel. Jadi sifat Bani Israel nggak malu-malu, minta terus. Ya kan? Kepada Nabi Allah Musa untuk mendoakan segala sesuatu untuk makanan. Ya kan? Kemudian itu terus dia minta lagi kepada Nabi Allah Musa. Hakikatnya minta kepada Allah. Ini sifat daripada Bani Israel. Abang mengatakan tidak malu-malu. Minta terus. Jadi karena sifat yang tidak punya malu. Waduribat alaihi mudillah. Sifat tidak punya perasaan. Waduribat alaihi mudillah. Sifat tidak tahu diri. Apa itu waduribat? Diberikan kerendahan martabat dalam diri mereka. Jadi orang yang posisinya suka celamitan, nggak tahan dengan lapar sedikit. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala taruhkan di dalam diri dan jiwanya itu nggak ada tahu malu. Padahal kita mempunyai potensi. Yang potensi tersebut ada ketika potensi itu dipraktikkan. Punya tenaga, ya bekerja. Punya talent, kemampuan. Coba diamaliyahkan itu talent. Berbeda kalau memang posisinya orang tersebut nggak bisa apa-apa. Oh iya. Itu pun ketika kita melihat orang yang buta, buntung tangannya, tetap aja dia bekerja. Oh subhanallah. Makanya Nabi SAW di saat melihat orang yang lagi seperti kayak macam sekarang bikin apa ya, kuser, ya, kemudian mau pegang tangannya Nabi, cium tangan sama Nabi.
Nabi pegang orang tangannya itu, bukan sekapalan tangannya. Apa jawaban Nabi? Hadihi, ini tangan, tangan yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dengan sebab tangan itu bertanggung jawab untuk anak dan istrinya. Bukan sesuatu kehinaan. Bertanggung jawab. Itu yang dicintai oleh Allah. Kita posisinya mentang-mentang ustadz nggak mau bekerja atas sekian. Ya kan? Salah. Sangat salah. Guru kita bukan serta-merta posisinya di dalam hal tersebut. Diam aja. Enggak, abah berusaha ikhtiar. Karena abah mengatakan al-harakah barakah. Bergerak itu ada keberkahan yang kuat. Gitu. Makanya, Abah di dalam pendidikan pesantren beliau itu bukan hanya sekedar posisinya hanya sekedar ilmu di dalam baca kitab aja, ada wirausaha. Apalagi sekarang nih, kalau kita kreatif ya, adanya AI, ya kan kita bikin YouTube, kita punya talent apa, ngajar orang sekian, atau bisa baca kitab, poin-poin dalam kitab tersebut kita sebar luaskan. Kita dapat tuh poin-poin dari YouTube itu, ataupun TikTok, ataupun Instagram, banyak yang kita lakukan. Nggak ada serta-merta alasan bagi kita itu berpangku diri dengan kemalasannya kita. Makanya bagi orang yang celamitan bahasa kitanya itu nggak tahu diri dia. Sifat tidak tahu diri. Waduribat alaihimudillat, diberikan kerendahan martabat dalam diri mereka. Wal maskata, nampak-nampak wajah mereka itu kemiskinan. Atharul faqr, miskin. Itu. Berbeda ketika orang itu posisinya ada sesuatu. Mungkin dia bangun masjid, bangun pesantren, dia butuh dana. Bukan minta-minta. Tidak masuk dalam perkara itu. Bukan minta ya bahasa. Ada sesuatu lah. Istilahnya, kalau ada orang yang seperti itu, oh, bagi kita punya harta nih banyak sekian. Atau posisinya adalah investasi akhirat. Alhamdulillah. Daripada apa yang kita belanjakan belum tentu di dalam pembelanjaan tersebut menyelamatkan kita tapi akhir. Bisa juga menjadi pertanyaan itu. Itu uang kamu dapat dari apa? Kemudian setelah dapat dibelanjakan kemana? Makanya orang yang posisinya banyak uang itu, oh banyak hisapnya. Nggak serta-merta di dalam hal ini, ketika posisi pembelanjaan itu tidak sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah. Makanya sangat beruntung bagi orang yang punya harta, kemudian harta tersebut diputar untuk di jalan Allah. Contohnya Abah lah. Itu orang beruntung. Dan jangan gila harta juga dengan harta tersebut. Kita lupa siapa yang memberikan harta itu. Itulah orang tertipu. Wabau biqadabi minallah. Akhirnya, apa yang terjadi? Kenikmatan yang diberikan tadi, rahmatnya diberikan tadi itu, karena terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar. Dan tidak tahu diri, menukar rahmat dengan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Bani Israel mendapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalika i'ad-darbu wal ghadab
bi'annahum ay bisababi annahum kanu yakfuruna biayatillah. Kenapa terjadi kebencian Allah? Laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka kufur dengan petunjuk-petunjuk. Wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan mereka malah karena tidak mau rasulnya mengikuti kemauan mereka, nabinya dibunuh. Tabiat manusia jelek. Ketika apa yang dilakukan melampaui batas, kemudian Nabi diutus oleh Allah untuk mencegah kelakuan mereka, mereka nggak berpikir dengan apa yang dilakukan ini posisinya membahayakan kita nih. Enggak. Dibunuh orang yang mengajak kebaikan. Walaupun orang itu yang mengajak kebaikan dari golongan mereka, Yahudi juga. Seperti di sini yang Abu Tufil, siapa mereka itu? Yang membunuh para nabi dan para rasul. Seperti Nabi Allah Zakaria. Dibunuh oleh siapa itu? Oleh Bani Israel, Yahudi. Digergaji sampai terbelah dua Nabi Allah Zakaria itu. Nabi Allah Yahya. Mereka itu berdua. Karena itu Yahudi juga. Artinya, bukan serta-merta kabilah yang mereka menuju kepada kebaikan. Artinya tabiat kejelekan mereka yang mereka ikuti. Itulah kejelekan manusia. Makanya ada yang mengatakan yang dikatakan kafir itu hidupnya maunya bebas, tidak mau terikat dengan kebenaran dan kebaikan. Maunya bebas. Kita kalau bebas itu sudah tidak mau ikut tuntunan, tidak mau ikut syariat, itu kafir namanya. Jadi bukan serta-merta kafir. Apa yang kita lakukan itu satu, ya kan? Hanya posisi contoh dosa ini aja. Akan tapi itu yang namanya orang tidak mengikut suatu syariat itu akan beruntun tujuannya kedurjanaan dan kejahatan yang sangat. Itu kafir. Bighairil haqqi ay dhulman. Mereka membunuh para nabi dan para rasul seperti Nabi Allah Zakaria dan Nabi Yahya tanpa adanya sesuatu yang benar. Artinya apa? Yang mereka lakukan itu perbuatan zalim. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun ay yatajawazuna fil haddi wal ma'asi. Daripada dosa yang mereka buat adalah sangat melampaui batas. Mereka melampaui batas di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Jadi apa yang kau buat, jangan kamu melampaui batas. Maksudnya untuk murid-muridnya Abah nih. Itu contoh posisinya. Bisa baca sendiri ya. Di paragraf terakhir, halaman 280, ada santri yang agak betah. Kemudian, di sini nih kita harus tahu juga. Di halaman 281, untuk warning bagi kita, untuk lampu merah bagi kita. Nih, saya baca ya di halaman 281, paragraf paling atas. Kemarin ada anak jamiah sudah 4 tahun di sini. Keluar pergi merokok. Ibunya miskin, kasihan. Abangnya tidak punya uang untuk kasih sekolah. Bapaknya itu tidak tahu. Bajunya 1 biji itu saja mungkin sudah 10 tahun dipakai. Harus punya perasaan. Pasti ada yang seperti itu. Ini benar yang saya ceritakan. Abang itu. Karena saya lihat air mata ibunya, saya maafkan. Itu tanda-tanda ahli neraka. Seorang anak yang meneteskan air mata ibu di saat ia melakukan pelanggaran, itu tanda-tanda ahli neraka. Ibu ayah kamu sampai nangis-nangis gara-gara kamu. Itu tanda-tanda kamu ahli neraka.
Tidak ada ampunannya itu. Itu tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ampunan. Bilang. Biar kamu beristighfar 1 triliun satu hari. Kau tinggal di Ka'bah sembah yang tidak angkat kaki, sujud tidak angkat kepala, tidak ada pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis Nabi ada segala sesuatu, ya, ketika apa yang kita lakukan ibadahnya itu mulai keluar, kemudian habis begitu saja satu perkara tersebut ketika kita durhaka dengan orang ataupun durhaka dengan suami, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya hidup ketika posisinya durhaka dengan orang. Artinya orang itu mewariskan kedurjanaan. Maka sumber daripada segala sumber keberkahan itu orang tua. Lihat orang-orang yang sukses. Bagaimana mereka itu posisinya, sosialisasinya dengan orang tua. Hubungannya dengan orang tua itu kuat sekali. Lebih-lebih dengan ibu. Kalau mau lihat orang itu nggak sukses, lihat aja kepada kedua orang tua. Hidupnya susah pun. Di sini ada saya garis bawahi ya. Jangan kamu coba-coba hidup dengan kemauan kamu melampaui batas. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat baik-baik. Kamu enak aja, oh saya melarikan diri dari pondok. Saya yakin ibu kamu nggak setuju. Di saat kau datang, wah, itu jantungnya langsung berdebar-debar. Kenapa anak saya berbuat seperti itu? Pasti mereka berkata dalam hati, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang terlintas di hati. Goncang arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui untuk anak ini saya tidak ridha dengan perbuatan kamu. Wah. Ridha Allah fi ridha walidain. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Langsung kamu yang dulu yang ditulis ahlul jannah dihapus menjadi ahlul nar. Yang berkilau-kilau ahlul an-nar. Nah, dikit saja kita bisa baca. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita lanjut kembali di halaman 282. Jika memang ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Atau mau menambahkan, ya dipersilahkan. Saya kembalikan kepada Ustadz Dwi Jayanto. Oke, syukran Habib. Untuk teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, silahkan bagi yang ingin bertanya atau ingin menambahkan terkait daripada kajian pada pagi hari ini. Berapa? Sekilo dibeli seberapa? Ustaz Komar, silakan Ustaz Komar. Habib, izin bertanya, Habib. Ya. Ya, syukran waktunya. Silakan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam Dwi Jayanto, para asatidz sekalian, izin bertanya. Tadi kan kita telah belajar di ayat 61 ya, surat Al-Baqarah. Tadi juga sempat dibahas tentang ridho orang tua.
Nah, ini saya pernah ada seseorang bertanya waktu itu tentang ridho orang tua. Nah, masalahnya dia bertanya mengenai pernikahan berbeda agama. Dia agak kejawen seperti itu sehingga sangat menghormati betul keputusan sosok ibu gitu kan. Nah, ketika dia meminta izin untuk menikahi seseorang yang berbeda agama, ibunya oke. Jadi waktu itu ada dua pilihan, satu anaknya semacam ustadz gitu, satunya lagi orang biasa namun agamanya berbeda. Dari ibunya pilih yang agamanya berbeda waktu itu. Nah, aku harus gimana? Sementara Islam mengajarkan aku taat kepada orang tua gitu. Karena dia merasa dirinya juga di dalam beragama itu eh, sholat juga bolong-bolong gitu. Dia merasakan itu dari kalau misalkan dapat anaknya Ustadz, dia merasa nggak mampu. Nah, ini ada yang non Muslim dan dia mau gitu loh. Nah, itu bagaimana kita menanggapi itu? Eh, gitu aja sih Habib. Syukron. Yang menjadi pertanyaannya itu bagaimana kalau seandainya orang tua itu atau merestui menurut agama dan ilmu serta akal itu tidak baik gitu kan intinya. Ya. Nah, jawabannya di dalam hadis Nabi la ta'ata bi ma'siyatil makhluk. Tidak dikatakan taat segala sesuatunya ketika orang tua atau pimpinan kita memberitakan kita hal-hal yang bertolak belakang daripada ajaran agama. Intinya itu. Bagaimana? Bolehkah bagi kita untuk posisinya tidak mengiyakan? Boleh. Bahkan dianjurkan. Jadi taat itu ada batasannya. Bukan serta-merta taat itu buta. Nggak bisa. Ada seorang bapak memerintahkan kepada putrinya untuk melacur apakah taat. Ada yang terjadi kayak gitu. Ada yang seperti itu. Apakah layak bagi kita untuk mengikutinya? Kalau menurut akal saya sangat tidak layak. Benarkah dikatakan orang tua ketika mengiyakan ataupun menikahkan merestui anaknya, ya kan, di luar daripada agama? Kan begitu ranahnya kita. Itukah orang tua? Jadi intinya itu. La ta'ata bi ma'siyatil makhluk. Mungkin ada yang lain lagi mau menambahkan. Ada ini Afwan. Mungkin keluar dari pembahasan. Ini yang membahas tentang ini kan kita kan kalau lihat sekarang kan getol banget nih media-media itu memberitakan tentang Syiah karena perang antara Iran sama Israel. Kemarin itu ada yang bertanya seperti ini. Kan pemimpinnya itu kan meninggal. Nah, gimana apakah kita juga boleh mensolatkan jenazah atau mensolatkan mayit? Kemudian posisinya kita itu boleh nggak sama juga seperti kita ikut tahlil juga gitu kan Bib kemarin. Karena kan kadang kan kalau orang yang awam kan taunya ya Islam ya udah Islam gitu kan. Mau itu Syiah, mau itu Wahabi, mau itu apapun itu kan taunya begitu Bib. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang di bulan Ramadan ini Bib. Kiat kita apa sih yang dianjurkan untuk Abah agar kita itu mendapatkan suatu kemuliaan di bulan Ramadan ini gitu. Itu Wib, dua pertanyaan itu. Syukron. Bolehkah bagi kita mensolati pemimpin daripada pemimpin Iran? Agamanya apa dulu?
Kita tahu dalam hal tersebut mereka keberagaman Islam tapi berakidahkan Syiah. Kita tahu nggak seluk-beluknya mereka. Makanya ada salah satu ustadz, besar juga ustadz, yaitu kita mengejah seseorang kepada hadrat Syiah atau Wahabi, kita pernah tahukah ajarannya sampai seluk-beluk kepada hal tersebut? Kita hanya sekedar tahu covernya aja, tapi isi dalamnya nggak tahu. Jangan tuh langsung ngejudge ketika hanya sekedar tahu covernya saja. Itu menjadi fitnah bagi kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sering-sering Abah mengucapkan ketika datang kepada kamu sekalian suatu yang fasik, fatabayyan, teliti dulu. Kalau udah teliti, tahu sampai dalamnya, baru mengatakan. Kita belum posisinya di dalam hal tersebut, tahu benar-benar dalamnya sudah ngejas. Itu kesalahan kita. Nah, kita khususkan aja agama Islam. Iya, kita doa. Gitu. Kemudian, makanya perlu penting di dalam hal tersebut, belajar ini penting memang. Ada Syiah itu kan posisinya, ada Syiah memang bertolak belakang dengan akidah kita, ada Syiah yang posisinya hanya berbeda pendapat. Gitu. Kemudian kiat-kiat Abah bagaimana sih? Ketika Ramadan, ya ikuti suatu peraturan. Yang peraturan tersebut, yang Abah pernah ajarkan kepada kita, ya itu aja. Bukan hanya setelah Ramadan, sampai akhir hayat. Dulu kita, di saat tidak ada aktivitas, Abah bilang, coba kamu khatamkan Al-Quran itu 3 hari bisa khatam nggak? Alhamdulillah kita dulu 3 hari khatam, 3 hari khatam. Berapa kali khatam tuh? 1 hari itu 10 juz kita. Bisa dong. Bisa pelan-pelan. Kita itu kan hanya sekedar baca Al-Quran itu hafal, tapi makhrajnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Orang itu kalau ahlu Quran paham lidahnya itu menyebutnya aja beda. Makanya penting pengawal dalam Al-Quran itu makharijul huruf. Makanya dalam Al-Quran, bacalah oleh kamu itu Al-Quran tartil. Kata-kata tartila itu maf'ul mutlak. Baca dengan makhraj yang benar. Wal Quran waratil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kamu itu Al-Quran dengan sebenar-benar ketertartilan. Dengan sebenar-benarnya makharaj. Dengan sebenar-benarnya tajwid. Makanya ketika kita benar di dalam tajwid tersebut, ataupun dengan makharaj tersebut, kita selalu senantiasa dengan Al-Quran. Kebanyakan di antara kita baca Al-Quran itu tidak sesuai dengan shadnya, ataupun dalnya, ainnya, alifnya, hak besar, hak kecil. Makanya yang berhubungan dengan Al-Quran itu, apa sih kata-kata Quran itu? Suatu bacaan, di mana bacaan tersebut yang berhubungan dengan Al-Quran itu sempurna. Sempurna suatu bacaan, di mana bacaan tersebut, nggak ada suatu bacaan, ketika kita baca, diatur sedemikian rupa bacaannya. 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat, ada matnya, ada mat sunnah, ada mat wajib, ada mat tahrim. Nggak ada suatu bacaan selain daripada bacaan Al-Quran. Di saat dibaca, 1 huruf mendapat 10 kebajikan. Bukan alif, lam, mim, itu 10 kebajikan. Akan tapi alif 10 kebajikan, lam 10 kebajikan, mim 10 kebajikan.
Suatu bacaan di mana baca Al-Quran di saat dibacanya itu bukan kita di dalam jiwanya kita ataupun rohnya kita di saat kita baca itu ada sifat kebosanan, enggak ada. Dalam tiap hari kita baca. Contohnya seperti surat Al-Fatihah. Berapa kali kita baca surat Al-Fatihah dalam satu hari? Coba. Satu hari berapa kali surat Al-Fatihah? Halo? Ada orangnya kan nggak tidur? Jangan-jangan. Nah, Berapa kali? kalau sholat kan itu 17 kali ya, Bib ya. 17 kali. Ya kan? Nah, kita studi banding. Surat Al-Fatihah yang kita baca dalam satu hari itu minimal 17 kali, ya kan? Dengan apa di dunia ini yang kita sukai, yang kita senangi banget, enak banget kalau kita dengar. Apa coba? Atau kita lantunkan. Apa itu kira-kira? Apa? Nyanyi. Ya. Nyanyi. Musiknya apa? Musik reggae, musik pop, solo, atau dangdut. Apa coba? Satu Wijayanto sukanya apa? Dangdut, pop, atau solo, atau reggae, atau apa? Rock. Kalau Atau saya sih opini? sukanya pop. Oh, pop. Pop. Popnya apa? Lagu apa? Coba tersihat. Diulang-ulang pop. Hal tersebut diulang 17 kali. Dengan surat Al-Fatihah tiap hari 17 kali. Mana di antara keduanya yang bosan? Lagu, Bib. Cepet bosan kalau lagu. Kita tidak merujuk segala sesuatu dalam kehidupan itu dari hal-hal yang tidak membosankan. Akan tapi kita alihkan diri ini dari hal-hal yang membosankan. Itulah kebodohan hidup. Kita baca dulu tiap hari surat Yasin. Hampir tiap hari kan surat Yasin itu? Baca. Iya kan? Ada nggak bosan sampai sekarang tuh surat Yasin kita baca? Enggak. Atau jangan surat Yasin lah. Tiap hari 5 waktu kita baca Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Berapa kali tuh? Iya kan? Ya. Sampai sekarang kita baca itu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Ada nggak bosan? Nggak ada. Itu Al-Quran. Dahsyat itu Al-Quran. Kita kadang-kadang, ya kan? Di depan pondok itu wasiat Abah. Bacalah oleh kamu itu Al-Quran, tafsirnya, ma'aninya, bayannya,